Halo semuanya, ini adalah kuliah kalkulus vektor di pengenalan vektor. Jadi apa itu vektor? Kalau menurut KBBI itu ada dua arti loh, yang dimana arti pertama tidak kita pakai ya, karena yang kita kerjakan kan matematik ya, bukan hewan. Ya mungkin itu terkait ke biologi gitu ya. Yang kita pakai adalah arti yang kedua, besaran yang memiliki ukuran dan arah. Nah, di sini arah ya. Arah itu yang menjadi penekanan dari vektor. Kalau di satu dimensi itu tidak sulit. Kenapa? Karena kita mempunyai arahnya cuma ke kanan atau ke kiri. Ya, dimana biasanya yang ke arah kanan kita beri tanda positif, yang ke arah kiri kita beri tanda negatif gitu. Dimana masing-masing ini hanya memberi tanda saja. Kalau dalam konteks ini mungkin bisa kita bilang, oh kalau orang ini menuju atau mendekati uang itu bagus gitu, jadi positif. Kalau dia menjauhi jadi jelek, jadi negatif gitu. Jadi pura-puranya seperti itu. Nah, masalahnya kalau di dimensi 2 ya, kalau kita sudah mulai di bidang, tentu tujuan yang ini adalah tujuan yang baik. Dan kalau kita mau memberi lambang ini sebagai plus, kita harus memikirkan bagaimana kita melambangkan arah-arah yang lain. Karena tanda negatif saja tidak cukup. Arah yang lain itu ada tak hingga banyaknya. Ada yang ke utara, ada yang ke barat, ada yang ke jam 11, ada yang ke jam 10, ada yang ke selatan, dan lain-lainnya. Tak hingga banyak arah yang lainnya. Jadi tanda negatif tidak cukup untuk melambangkan eh, arah-arah yang lain. Lalu bagaimana kita mau menandakan ini? Ternyata sistem yang ada di game ya biasanya kan kalau misalkan ini game RPG gitu, RPG yang dimana di sini ada tracer gitu. Kalian mau mengambil tracer ini dan di controller kalian hanya bisa ke atas, kanan, kiri, bawah, tidak bisa tidak bisa tekan ini berbarengan, artinya tidak bisa bergerak diagonal gitu. Maka pilihan kalian hanyalah begini atau begini. Ya, saya tahu sih terkadang ada juga orang yang eh, maunya begini gitu ya, kadang geraknya gitu. Ya, tapi salah satu caranya adalah yang seperti ini. Nah, kalau misalkan pergerakannya boleh diagonal, terkadang ada juga orang yang suka main-main geraknya kayak gini. Ya, jadi macam-macam ya. Ada tak hingga banyaknya cara kita mendekati tujuan ini. Nah, di sini cara horizontal dan vertikal ini sangat menarik ya, karena kita tetap bisa mengarahkan orang ini menuju ke tujuannya dengan sistem ini, tanpa memusingkan eh, banyak arah yang lain, hanya atas bawah kiri kanan. Jadi simple sekali. Dan sistem ini sudah sering sekali kita pakai, yaitu koordinat X dan koordinat Y. Di mana di sini nanti bilangan positif X, bilangan negatif X, bilangan positif Y, dan negatif Y. Nah, sistem seperti ini akan kita pakai lagi di vektor. Jadi, kita akan melihat ini secara horizontal dan vertikal, di mana nanti yang horizontalnya kita beri tanda positif horizontal di sini, negatif, positif, dan negatif untuk vertikalnya. Gitu. Nah, besarannya seperti apa? Kita mengikuti besaran yang ada di koordinat XY juga, gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang di koordinat eh, dua dimensi, itu sederhana sebenarnya. Jadi kita hanya melihat pergerakan dari vektor di 0,0 ke titik V1, V2. Ya, pada dasarnya vektor itu akan selalu kita gambarkan dari titik asal di 0,0 ke V1, V2. Ini dasar awal dulu ya. Jadi kita anggap ini sebagai posisi orangnya gitu. Dan ini posisi uangnya. Oke. Nah, jadi
seperti biasa kita beri tanda horizontalnya nanti plus atau minus di sini, vertikalnya juga seperti di sini. Nah, kan vektor tadi katanya ada ukuran juga ya, tidak serta-merta hanya arahnya saja. Nah, untuk ukurannya juga ini ya, dia bergerak secara horizontal seberapa jauh. Dan tentu saja kalau titiknya V1, V2, dia geraknya sejauh V1. Kalau vertikal tentu jadinya V2 gitu. Oleh karena itu, kalau dalam konsep 0,0 ke V1, V1, vektor itu simple. Dia sama persis isinya dengan titik gitu. Dan konsep ini bisa kalian kembangkan ke dimensi 3 juga demikian. Atau ke dimensi yang lebih besar lagi yang tidak mungkin kita gambarkan di sini. Oke. Jadi konsep vektor itu seperti ini di dimensi 2 maupun dimensi 3. Nah, walaupun di sini isinya sama, objek mereka kan berbeda. Oleh karena itu, lambang kurungnya biasanya kita bedakan. Ya, secara objek dia berbeda. Ya, mungkin ada tambahan dikit ya. Terkadang lambang kurung vektor itu menggunakan kotak juga ya di beberapa buku. Nah, di sini kita lebih menggunakan lambang ini ya untuk menyamakan saja dengan yang ada di buku. Begitu. Oke. Nah, kalau di buku itu banyak sekali menggunakan lambang bold untuk menyatakan vektor. Jadi, supaya kalian tidak bingung saat membaca buku, di sini saya gunakan duluan. Tapi setelah ini kita akan lebih menggunakan lambang V dengan panah di atasnya. Kenapa? Karena saat kalian menulis tangan, sulit untuk menulis bold, kan? Lebih mudah kita menulis tanda panah di atas daripada menuliskan bold. Gitu. Oke. Nah, di sini coba sedikit latihan sederhana gitu ya. Kalian coba gambarkan vektor U, V, W, Y dalam satu gambar. Nah, tentu saja kita mulai dari titik 0,0 ya semuanya ya. Jadi jangan mulai dari titik yang lain dahulu. Oke, di sini kita punya objek baru. Biasanya kita lihat operasi dasarnya. Yang pertama penjumlahan. Penjumlahan dua vektor itu tidak sulit ya. Kita cukup menjumlahkan masing-masing dari komponen vektornya. Jadi V1 dan W1 kita jumlahkan. V2 dan W2 kita jumlahkan. Nah, secara geometrisnya ini juga tidak sulit. Ya, kita bagaikan membuat jajar genjang dari V dan W itu di mana V tambah W adalah diagonal utama dari V dan W-nya. Kok bisa demikian? Ya, sederhana. Kalau ini kita ingat V itu bergerak secara horizontal sejauh V1, kemudian kita tambahkan pergerakannya secara horizontal sejauh W1. Jadilah segini. Oke. Ya, karena ini kan kalau kita buat jajar genjang ini sejajar dengan W, berarti horizontal yang ini pas W1. Begitu juga dengan yang di sini. Gitu. Jadi kayak kita membentuk persegi yang lebih besar dan diagonal persegi yang lebih besar ini adalah V tambah W. Oke. Nah, selain itu kita juga punya perkalian skalar, sistemnya juga sama. Kita kalikan ke semua komponen dari V. Gitu. Oke, nah di sini sebagai catatan, kalau K-nya lebih dari 1, nanti secara geometris dia akan lebih panjang daripada V, tapi arahnya tetap sama. Nah, kalau misalkan K-nya di antara 0,1, maka dia akan lebih pendek daripada V, arahnya tetap sama. Nah, kalau K-nya lebih kecil daripada 0, panahnya akan berbalik ya. Yang awalnya V1 jadi negatif V1 ke sana kan. Dan negatif V2 ke sini. Jadi panahnya akan begini, kebalik. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, dari perkalian skalar ini tentu kalian bisa kombinasikan untuk mendapatkan pengurangan dari vektor. Ya.
Oke, ya ini kalau pengurangan dari vektor sih sebenarnya tidak sulit ya secara geometrisnya. Ingat kalau K-nya negatif itu berarti panahnya kan berbalik gitu. Jadi V-nya ke sini, taruhlah. Sorry, W ya. W yang dikurangi. Jadi W-nya taruhlah ke sini gitu. Nah, untuk V ditambah negatif W, berarti kita lengkapkan dulu jajar genjangnya. Dan kita buat vektor begini. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, berarti yang ini itu nanti akan sejajar dengan diagonal satunya lagi dari jajar genjang awal. Begini. Untuk panahnya sederhana, V dikurang W berarti panahnya ke V gitu, awalnya dari W. Ya, awalnya dari W ke V. Nah, tapi ini penggambaran yang benar itu harusnya di sini ya. Harusnya yang di sini. Yang di sini masih agak aneh ya. Ini awalnya bukan di 0,0 nih. Perasaan dari tadi kita definisikannya di 0,0. Oke, itu nanti kita lihat ya, ada di belakang ini. Nah, di sini ada cobalah lagi, silakan kalian coba kerjakan ya. Dan tadi coba periksa apakah benar V tambah W itu ada di diagonal utama, lalu V min W itu ada di ya, dia sejajar dengan diagonal satu lagi. Oke, lalu ini coba kalian pikirkan yang mana yang lebih masuk akal. U ditambah 0 atau U ditambah 0 dalam vektor 0-nya. Gitu. Oke, next. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu tadi ya. Yang tadi panah dimulai bukan dari 0,0. Oke, misalkan kita punya titik X1, Y1, dan X2, Y2. Gitu. Nah, tentu kita bisa dong menyatakan vektor dari P1 ke P2 ini. Gitu. Ya, tadi kan kita bisa menyatakan vektor dari suatu titik 0,0 ke titik lain V1, V2. Dengan mulai dari 0 ke titik tersebut. Ini juga sama. Kita ganti peran 0,0 ini dengan titik baru. Gitu. Nah, bagaimana besaran vektor ini? Ya, gampangnya kita lihat yang diagonal ini lagi. Ya, sekali lagi, vektor P1, P2 ini berarti saya kopikan ke sini ya. Yang dimana vektor yang sekarang di sini itu sudah vektor yang benar. Dalam arti kita mulai dari 0,0 gitu. Nah, karena waktu kita copy ke sini ya ini sudah vektor yang bagus gitu ya. Kita beri nama P1, P2 di sini. Oke. Kemudian kita tahu hubungan jajar genjang ini OP2 itu adalah penjumlahan yang sisi-sisinya yaitu OP1 sama P1P2. Dengan demikian kita bisa cari bahwa P1P2 itu adalah OP2 dikurang OP1. Ya. Nah, ini bisa kita hitung. Ya, tadi ya, OP2 ya tentu vektor X2Y2. Kalau OP1 ya vektor X1Y1. Jadi P1P2 adalah ini. Ya, dalam arti koordinat di P2 dikurang koordinat di P1. Begitu. Oke. Nah, jadi kalian bisa menggambarkan vektor sebenarnya dari titik satu ke titik yang lain, dimanapun titiknya itu. Tapi kalian akan tetap bisa mendapat counterpartnya yang mulai dari 0,0. Itu selalu bisa dibuat seperti itu. Ya, jadi itu harus ditanam dulu. Nah, ini ada contoh. Misalkan ada titik ini dan kita diminta cari vektor AB-nya. Ya, ini berdasarkan sebelumnya seperti ini ya. Tidak sulit ya. Oke, selanjutnya. Hal yang penting lagi yang ada di vektor. Tadi V1, V2 itu
sebenarnya bagaikan besarannya juga ya. Kita melangkah seberapa banyak ke horizontal, lalu seberapa banyak ke vertikal. Tapi itu kan kayak kita bergeraknya menjauh dulu gitu ya, tidak tidak menuju langsung gitu seperti di gambar awal tadi, di pengenalan dimensi 2 tadi gitu. Nah, ukuran yang benar-benar dari vektornya bagaimana? Nah, itu mungkin kita bisa lihat sebagai panjangnya. Itu panjangnya ini berapa sih? Nah, panjang dari vektor ini kita beri nama norma ya, biasanya dinamakan norma juga, dan dilambangkan seperti ini. Agak berbeda dengan mutlak X gitu. Di sini mutlaknya kayak didobelin gitu ya. Di sini ada double gitu. Oke. Nah, besarannya seperti apa? Panjangnya ya gampang. Gampang sekali kita pakai aturan Pitagoras. Jadi panjang yang ini ya ini kuadrat ditambah ini kuadrat, kan ini siku-siku. Ya, tentu kita perlu akarkan ya. Karena ya miringnya kuadrat kan. Nah, untuk dimensi 3 nanti kalian bisa lanjutkan ya. Kalau V1 V2 kuadrat itu nanti panjang yang diagonal bawah, lalu yang ini masih siku-siku, dilanjutkan sekali lagi Pitagoras untuk mendapatkan ini. Nah, tentu kalian bisa tebak untuk dimensi 4, dimensi 5, dan selanjutnya gitu. Yang lebih umum lagi nantinya. Oke, nah di sini kalian coba kerjakan lagi ini ya. Ini banyak banyak latihan lah untuk mendapatkan konsep dari vektor ini. Tentukan juga panjang dari W. Oke. Nah, ini vektor satuan ya. Jadi kan kita sudah punya panjang gitu ya. Punya panjang. Tentu ada beberapa vektor yang berpanjang 1. Dan terkadang ada vektor yang istimewa sekali, yaitu di titik 10 dan 01. Kenapa istimewa? Kita coba lihat ya. Nah, di sini kita beri lambang 10 yang ke sumbu X itu sebagai I dan J-nya itu sebagai 01. Untuk dimensi 3 ya lebih panjang lagi 100, 110 dan 001. Tentu yang K ini menyatakan sumbu Z gitu. Nah, IJK ini kalian bisa cek panjangnya. Pasti 1 panjangnya karena komponen yang lain 0 kan. Norma dari masing-masing komponennya kuadrat itu 1 gitu. Nah, istimewanya adalah vektor yang lain kalian bisa tuliskan sebagai dalam tanda kutip kombinasi dari IJK gitu. Misalkan 1 2 3, kalian bisa tulis sebagai 1I ditambah 2J ditambah 3K, atau lebih sederhana I ditambah 2J tambah 3K gitu. Untuk vektor apapun kalian bisa buat dia sebagai kombinasi dari IJK. Kalau di dimensi 2 dari IJ saja tentunya. Gitu. Oke. Nah, tapi terkadang tidak semua vektor itu memiliki panjang 1. Ya, belum tentu dia panjangnya 1. Ya. Jadi kita perlu membuat suatu vektor yang berarah sama dengan V tapi memiliki panjang 1 gitu. Atau biasanya disebut sebagai sifat proses normalisasi dari V gitu. Caranya adalah ya kita mau mencari vektor yang sejajar dengan V gitu ya. Berarti kita kalikan dengan suatu konstan gitu. Nah, kita atur konstannya ini sedemikian sehingga panjang dari KV ini 1. Ya, caranya adalah kita mengganti K ini dengan 1 per norma V. Kalian bisa periksa bahwa panjang dari vektor yang baru ini adalah 1. Gitu.
Oke. Ya, di sini misalkan vektor awal 1,1. Kalian boleh periksa panjangnya itu bukan 1. Nah, bagaimana cara menormalisasinya? Ya, pertama kita cari dulu panjangnya. Akar 2 tuh. Oke, berdasarkan informasi sebelumnya, normalisasi dari vektor V itu kita bagikan V dengan normanya. Dapat seperti ini. Nah, sekarang kalian boleh periksa apakah panjang ini benar-benar 1 atau tidak gitu. Oke. Nah, di sini kalian bisa latihan lagi. Coba lakukan normalisasi terhadap vektor V berikut. Ya, bukan normalisasi sungai ya, normalisasi vektor. Oke. Nah, ini coba pikirkan, ada pertanyaan di sini ya. Oke. Ya. Demikian untuk pertemuan awal ini sudah habis harusnya, Bam. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan saja ke dosen kelas. Terima kasih, bye-bye.